Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, NIM A1C3 19042 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Di percobaan kali ini saya akan mencoba praktikum filter pass, yaitu low pass filter dan high pass filter. Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan yang tapis lolos rendah dulu atau yang low. Nah, di sini itu kita menggunakan aplikasi Proteus lagi. Kita buka dulu aplikasi Proteusnya. Nah, kemudian kan tampilannya akan seperti ini. Nah, bahan yang kita gunakan, kita cari dulu bahan-bahannya. Yang pertama, ini untuk yang tapis lolos rendah sama tinggi ya. Terus kita gunakan resistor. Kemudian kita gunakan yang namanya kapasitor. Nah, kita mulai ngerangkai. Kita gunakan generator sinusoida. Kita letakkan di bagian sini. Kira-kira di sini. Kemudian kita pasang resistornya di sini. Dan kita pasang kapasitor. Jangan lupa kapasitornya kita rotate. Kemudian kita pasang ground. Ya, kita rangkai bersambung biar menjadi sebuah rangkaian. Nah, ini kayaknya udah jadi. Kita kan sesuai dengan yang di penuntun. Kita ubah dulu ini ya, generator sinusoidanya ini menjadi peak. Ininya 5 volt amplitudo peaknya. Kemudian yang ininya kita buat 10 Hz. Karena yang diminta di penuntun itu 10 Hz. Kita klik OK. Setelah itu ininya kita ganti menjadi 150 ohm. Klik OK. Kapasitornya kita ubah juga menjadi 100 nanofarad. Karena di dalam penuntun itu dimintanya 0,1 milifarad. Jadi kita ubah dulu ke nano menjadi 100 nanofarad. Setelah itu kita gunakan osiloskop untuk melihat sinyal gelombangnya. Letakkan osiloskopnya di sini. Nah, yang A ini kita hubungkan ke generator sinusoida. Kita hubungkan ke sini. Nah, setelah ini yang B ini, itu yang A itu kita untuk mencari sinyal inputnya. Kita delete dulu. Kita delete dulu sebentar, ada salah. Jadi kita letakkan osiloskop di sini. Yang A ini kita masuk ke sinusoida. Ini untuk sinyal input. Yang B ini untuk sinyal output di sini. Nah, sudah selesai rangkaiannya. Dan kita lihat gelombangnya. Kita klik ini. Nah, ini ya. Karena kita menggunakan channel A dan B, channel C dan D-nya kita matikan.
Ini kita atur dulu amplitude-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba menggunakan 0,2, ini enggak. Karena dimintanya di 500 mpp, itu tuh kita juga kurang tahu gimana caranya, cara pastinya. Kita coba aja kalau misalnya di sininya 50, kemudian di sininya itu 10. Nah, gelombangnya itu seperti ini. Sama. Kita atur dulu. Ini kan 5 dikali 50 kali 10 kan 500. Bisa juga kita gunakan yang ini, coba kita 100. Kemudian ininya kita gunakan 5. Nah, ini gelombangnya jadi seperti ini. Nah, dari gelombang ini kita bisa menghitung tegangan outputnya. Tegangan outputnya itu kan setiap satu kotak ini itu bernilai 0,2. Nah, sedangkan ini itu tidak sampai 2 kotak full. Yang ini aja nggak sampai 1 kotak. Terus yang atas juga nggak sampai 1 kotak. Itu nggak sampai 2 kotak full. Nah, kemudian kita pause. Coba kita pause. Kita ganti nilai ininya. Jadi yang frekuensinya kita ubah menjadi 100 Hz. Kita lihat gelombangnya. Kita klik. Nah, ini gelombangnya jadi seperti ini. Coba kita atur dulu. Sama sih, kita bisa melihat sinyal, melihat si outputnya, tegangan outputnya di sini. Nah, ini semakin amplitudenya kita putar aja. Ini juga kita bisa putar. Nah, karena dia low pass, jadi frekuensi sinyal pada frekuensi sinyal listriknya itu diteruskan sepenuhnya. Nah, kita ganti lagi. Ini kita ubah. Ini bisa kita ubah ya untuk mencari tegangan outputnya. Ini dia semakin kecil tegangannya, gelombangnya. Nah, kita pause, kita ganti lagi ininya. Kita cuma ganti frekuensinya sesuai dengan yang di prosedur. Kita buat menjadi 1K. Klik OK. Nah, ini perlu diatur ini ya. Ternyata gelombang ini kalau kita perhatikan dari yang sebelum-sebelumnya juga, gelombangnya itu tidak mencapai 1 kotak full, 2 kotak full. Dari sini ke sini, ibaratkan itu gelombangnya itu 1 lambda itu tidak full mencapai 2 kotak. Yang dari atasnya itu setengah, kemudian yang di bawahnya juga setengah. Nah, itu sama saja, bisa kita menentukan tegangan outputnya. Nah, terus kita ubah lagi menjadi 10K. Nah, seperti ini kita atur lagi gelombangnya.
ternyata teman-teman, semakin kita ini kan, ininya menjadi new amplitudenya. Nah, ini misalnya ini di dalam ini kan yang amplitudenya ini kan 50, kemudian yang ininya 10. Jadi kalau dikalikan itu 500 mV-nya. Nah, ini bentuk gelombangnya itu seperti ini. Nah, sama juga seperti yang ini. Kita buat 10 coba. Nah, kan sama dia. Terus dia tuh gelombangnya semakin ini ininya semakin kecil, bukan semakin membesar. Kita hapus lagi. Kita coba kalau yang 100K. Ini kita atur lagi teman-teman. Sepertinya ini harus kita pusing ke sini. Ternyata dia itu makin lama agar membentuk gelombang. Ini amplitude ininya ini harus kita ubah menjadi ke sini. So, dari ns menjadi mu s agar dia gelombangnya itu terbentuk. Nah, ini baru terbentuk gelombang. Nah, misalnya ini seperti ini teman-teman. Ini baru terbentuk dia gelombang. Kita pakai 0,2 misalnya. Atau kita pakai 50 ini. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya kita cara menghitungnya itu, ini kan ada, kita atur dulu ininya, letaknya ini. Nah, ini kan ini kan dua kotak, jadinya itu satu kotaknya itu kan 0,2. 0,2 itu dikali dengan dua kotak tadi. Terus kita lanjut ke, nah ini yang terakhir 1M. Kita ubah menjadi 1M. Kita pause. Ini kita pause ini. Kemudian kita ubah menjadi ininya. Kita ubah ininya menjadi 1M. 1M ya, bukan 100M. 1M. Nah, kita lihat gelombang. Nah, coba ini kita ke sini. Nah, kan semakin ke sini dia semakin membentuk gelombang. Cuman gelombang yang dia tampilkan ini semakin mengecil, tidak semakin besar atau tidak semakin panjang ininya gitu. Jadi dia semakin kecil. Jadi tegangan outputnya pun semakin kecil. Nah, setelah itu kita bisa membuat frekuensinya. Kita bisa membuat frekuensinya di sini. Kita klik frekuensi.
Oke teman-teman, kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu high pass filter atau tapis lolos tinggi. Nah, di sini sama seperti tadi, cuman beda dalam rangkaiannya saja. Nah, untuk rangkaiannya, kita membutuhkan sinusoida juga. Kita cari sinusoidanya. Kita letakkan di bagian sini. Nah, kemudian kita membutuhkan juga kapasitor. Kapasitornya itu kita letakkan di sini ya. Kalau tadi kan di bawah, nah ini di sini. Kemudian resistornya yang di bawah, di sini. Kita apply. Nah, setelah itu kita membutuhkan juga ground. Di sini ground. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, baru kita rangkai. Biar menjadi sebuah rangkaian. Kita ke sini. Dan sudah menjadi sebuah rangkaian. Kemudian untuk melihat gelombang, kita juga sama seperti tadi, kita membutuhkan osiloskop. Kita letakkan di sini. Sama seperti tadi, yang A, channel A kita melihat nilai inputnya. Yang B, untuk outputnya output. Selesai, kita ganti nilainya. Jangan lupa untuk mengganti nilainya. Ini kita menjadi topik nilainya itu 5. Seperti tadi, ini kita buat yang awal 10 Hz. Frekuensinya kita buat 10 Hz. Kita klik OK. Kemudian yang ininya, kapasitornya, kita ubah menjadi 100. Nah, ininya kan kita ubah menjadi 100 nanofarad, kemudian ininya kita ubah menjadi 100 ohm. Klik OK. Nah, udah, kita tinggal lihat gelombang. Nah, kita matikan channel C, jangan lupa. Sama channel D. Nah, ini kita coba bikin ini kita atur dulu. Nah, ini 10. Nah, ini kan 500 mvp. Kita yang channel. Nah, ini teman-teman, untuk yang channel B, channel outputnya itu tidak, karena dia ini high pass filter, jadi hanya bisa melewati sinyal yang frekuensinya tinggi. Nah, pada frekuensi 10 Hz itu tuh yang B, channel B ini, yang gelombang output ini nggak terlihat. Kemudian kita coba ubah, kita push dulu menjadi ini, kita ganti ya. Nah, ini kita ganti menjadi 100
Kita coba. Gimana tampilan gelombangnya? Kita matiin sudah. Nah, ini masih sama. Yang channel B itu belum terbentuk menjadi gelombang, teman-teman. Kita coba perhatikan yang ini. Ini kita belum membentuk sebuah gelombang yang diteruskan. Kita coba ini itu bisa kita atur. Dan tadi kita memakai 0,2. Nah, sama saja teman-teman, ini belum terlihat. Jadi kita ubah lagi frekuensinya, lanjut ke frekuensi berikutnya. Kita menggunakan 1K. Klik OK. Kita lihat ini gelombang. Nah, ini udah mulai terlihat sepertinya. Nah, ini sudah mulai terlihat gelombangnya. Tadi kan yang ini masih lurus karena tidak ada gelombang atau sinyal gelombangnya ini ketika frekuensinya rendah. Sekarang kan kita sudah mengubah frekuensinya. Artinya apa? Pada high filter ini hanya bisa dilewati atau melewati sinyal yang frekuensinya yang tinggi. Jadi frekuensinya ini harus tinggi. Dan kita coba kita ubah. Ini kan tadi lurus aja nih. Nggak ada berbentuk gelombang, sinyal gelombang. Dan kita coba kita perhatikan lagi. Kita ganti lagi. Tadi kan 1K. Kita ubah menjadi 10K. Sesuai di penonton ya teman-teman. Yang diminta. Kita nah ini udah sih. Kita atur dulu sedemikian. Coba kita atur seperti ini. Lanjut. Nah, ini. Di sini 0,5, di sini juga 0,5. Nah, untuk channel ini kita turunin sedikit. Sama seperti tadi teman-teman, untuk mencari nilainya ini, tegangannya kita pasang dulu. Nih, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 0,2. Nah, itu kita mendapatkan tegangan off-nya. Nah, itu kan tadi untuk yang 10K seperti ini. 10K. Kita 100K. Terus kita pause, kita ubah lagi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu 100K. 100 kilo. Kita ubah, kita lihat. Nah, itu seperti ini teman-teman. Kita buat ke sini biar terbaca gelombang. Nah, ini
Kalau ini kita buat ini. Nah, ini kan semakin, kalau ininya kita tetap, misalnya ini 5, di sini 0,5, terus di sini 0,5, ininya 5, terus frekuensinya kita ubah, lama-kelamaan frekuensinya itu kan semakin tinggi nilainya. Nah, ini yang sinyal channel B ini sangat mempengaruhi frekuensinya. Karena frekuensinya makin tinggi, gelombangnya ini semakin terlihat, semakin panjang. Karena kan tadi yang awal frekuensi awal tadi kan dia lurus, kemudian kecil-kecil, nah ini semakin panjang. Jika ininya ini sama, konsisten ya, maksudnya itu sama, misalnya ini 0,5, ini 0,5, dan ini 5. Nah, dari awal sampai akhir pun harus seperti itu, hanya kita mengubah frekuensinya saja. Kemudian yang terakhir ya, kita lihat 1M. Oke, terus. Nah, sinyal ini memang kita harus mencari gelombangnya terlebih dahulu sih, teman-teman. Ini semakin ke sini, baru semakin membentuk suatu gelombang. Yang ininya ini kita putar dari sini ke sini, baru dia bisa membentuk gelombang yang jelas yang bisa kita baca. Nah, ini memang tinggi gelombangnya ini akan terus memanjang, teman-teman, karena frekuensinya itu tadi tinggi. Jadi yang melewatinya karena high pass filter, jadi dia terbaca sinyal gelombangnya ini. Nah, sama seperti tadi, teman-teman. Kita pause dulu. Untuk melihat frekuensinya, grafiknya itu, kita bisa klik di, kita tambahkan dulu ini voltage-nya di sini. Bisa kita lihat. Sekian dulu praktikum dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.